Film ini berjudul The Akin Engagement yang diawali dengan memperlihatkan laki-laki bernama Hisashi. Hisashi sendiri adalah sosok lelaki yang memiliki kehidupan biasa saja, di mana ia bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Hingga pada suatu hari, dirinya diajak minum oleh rekan kerjanya. Hisashi sendiri sebenarnya ingin menolak tawaran itu karena ia merasa tidak enak perut. Tapi karena dia tidak enak, akhirnya dia menerima ajakan minum oleh temannya itu. Sesampainya mereka di tempat minum itu, ternyata sudah ada beberapa wanita di sana, di mana mereka sudah mulai ngobrol, berkenalan, karena acara ini adalah acara kencan buta. Tetapi Hisashi dari awal yang sudah tidak enak perut, dan selama acara pun dia tidak makan dan sudah main karena ia menahan sakit perutnya. Dan ia terlihat seperti orang yang tidak menyukai acara itu. Hingga seorang wanita yang bernama Mai, ketika ia melihat seorang Hisashi dan mulai nampak kesal dengan hal itu. Saat mereka melanjutkan pergi ke tempat karaoke, Hisashi mengatakan bahwa ia ingin pulang duluan. Dan ketika mereka berpisah, Mai yang sejak tadi sudah kesal dengan tingkah Hisashi mencoba menemui Hisashi dengan mengikutinya. Ia pun langsung mengomeli Hisashi. Ia mengatakan Hisashi sudah dewasa dan harusnya bisa berpura-pura bahagia agar orang di sekitarnya merasa nyaman. Mendengar hal itu, Hisashi kaget bukan kepalang, dan ia mencoba menjelaskannya bahwa sikapnya tadi karena ia merasa tidak enak perut. Makanya saat di tempat minum tadi, ia merasa tidak enak badan. Kemudian Mai sadar jika dia sudah salah sangka kepada Hisashi, dan ia pun meminta maaf pada Hisashi. Mai juga memberikan penghangat badan pada Hisashi. Dan sejak saat itu, Hisashi dan Mai jadi sering ketemuan. Hingga setengah tahun kemudian, mereka sudah berpacaran, di mana Mai sering membawa Hisashi ke rumahnya, dan dia juga sering main ke apartemen Hisashi, dan mereka pun sering menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu ketika, Hisashi mulai memberanikan diri. Ketika malam tiba, ia membawa Mai ke tepi bukit sambil melihat keindahan malam, dan ia pun meminta Mai melepaskan cincinnya yang pernah ia berikan. Tentunya tanpa merasa curiga, Mai pun memberikannya. Dan dengan rasa kikuknya, Hisashi menukar cincin itu dengan cincin yang lain, lalu memakaikannya pada jari Mai. Dan lama setelah itu, Mai baru menyadarinya. Hisashi pun mengatakan, "Ayo kita menikah." Itulah malam terindah bagi mereka berdua. Kemudian Hisashi akhirnya berani untuk melamar Mai. Kemudian Mai pun tidak bisa lagi memenuhi tangis bahagianya. Saat perjalanan pulang, mereka tidak sengaja melihat pengantin keluar dari sebuah gedung pernikahan. Hisashi yang melihat Mai sangat menyukai hal itu, ia pun langsung mendatangi gedung tersebut. Petugas gedung tersebut dan mereka langsung memesan gedung itu untuk pernikahan Mai dan Hisashi di tanggal 17 Maret. Karena tanggal itu adalah tanggal pertama kalinya mereka bertemu. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Mai berkunjung ke apartemen Hisashi dan mereka sedang melihat-lihat foto kencan mereka, secara aneh sekali Mai berkata bahwa ia tidak pernah ke sana sekalipun. Tentunya Hisashi kaget bukan kepalang dan merasa heran. Dia bingung apa yang terjadi dengan Mai, dan di saat yang bersamaan juga tiba-tiba Mai sakit kepala. Hisashi yang merasa khawatir dengan Mai, ia pun membawa Mai pergi ke rumah sakit. Tetapi ketika mau pergi ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam mobil, secara aneh Mai berteriak histeris dan mengalami sebuah halusinasi yang aneh. Hisashi yang melihat Mai bertingkah aneh, lalu mencoba menenangkannya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, rupanya sudah ada orang tua Mai yang sudah Hisashi hubungi. Di rumah sakit juga tingkah Mai jadi semakin aneh dan dia terus-menerus berteriak. Namun pihak rumah sakit berhasil menenangkan Mai dengan cara menyuntikkan obat penenang.
Hingga dari sini pihak rumah sakit bisa menyimpulkan bahwa Mai rupanya terkena penyakit tumor ovarium, di mana sistem kekebalan tubuhnya malah menyerang sistem otaknya, sehingga hal ini menyebabkan Mai mengalami kelumpuhan pada otaknya, dan mulai dari hari itulah Mai mengalami koma. Semua orang termasuk si saksi tidak tahu kapan Mai terbangun lagi, namun ia tetap setia menemani Mai, di mana setiap hari sebelum berangkat kerja, Hisashi selalu menyempatkan diri ke rumah sakit tempat Mai dirawat, di mana di hari itu adalah hari ke-34 sejak Mai tertidur. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Hisashi dengan sabar selalu menemani Mai. Ia juga sering memvideokan semua kegiatannya, baik saat ia berkunjung ke rumah sakit ataupun saat ia sedang bekerja. Setiap video yang ia rekam selalu ia kirimkan ke ponsel Mai, berharap suatu saat nanti ketika Mai terbangun ia bisa melihat semua video itu. Ketulusan Hisashi kepada Mai yang selalu datang setiap hari, harus menempuh jarak berkilo-kilo, rupanya membuat orang tua Mai mulai kasihan kepada Hisashi. Dan karena itulah mereka meminta kepada Hisashi untuk melupakan Mai. Mereka juga berkata bahwa kondisi Mai sekarang tidak boleh menjadi beban bagi Hisashi yang masih muda. Cukup mereka saja yang sebagai orang tuanya, dan semua hal yang sudah Hisashi lakukan cukup sampai di sini saja. Dan sejak saat itu, Hisashi tidak pernah berkunjung lagi ke rumah sakit. Walaupun begitu, perasaan sedih dan kecewa karena tidak bisa menemani wanita yang sangat ia cintai tergambar jelas di wajah Hisashi. Sehingga keindahan itu diketahui teman-teman kerjanya, di mana untuk memberikan semangat kepada Hisashi, bos di tempat kerjanya, Shibata, lantas mengajaknya pergi ke sebuah pulau untuk mengantarkan mobil milik pelanggannya. Dan sesampainya di pulau tersebut, kebetulan sedang ada festival budaya. Shibata, bosnya Hisashi, yang mengetahui hal itu mengajak Hisashi untuk menonton festival tersebut. Dan benar saja, setelah Hisashi menonton acara tersebut, ia mulai menyadari bahwa apa yang ia inginkan saat ini adalah tetap berada di samping Mai, seburuk apapun kondisinya. Dan setelah itu Hisashi pun langsung kembali dan menuju ke tempat Mai dirawat. Besok harinya, saat ibu Mai ada di rumah sakit, ia pun melihat Hisashi sudah berada di sana. Yang kemudian ia pun menyatakan kepada Hisashi apakah yakin tetap bersama Mai. Yang kita tidak tahu kapan ia akan tersadar dan sembuh dari komanya. Dan Hisashi pun menjawab dengan tegas bahwa ia akan tetap bersama Mai apapun kondisinya. Tentu saja mendengar ketulusan Hisashi pada anaknya, ia pun merasa sangat beruntung karena sudah bertemu sosok pria yang sangat setia kepada anaknya. Hari-hari pun berlalu begitu cepat, hingga tanpa disadari, Mai pun sudah tertidur selama 1 tahun. Dan pada tanggal 29 Juni 2008, saat Hisashi mengunjungi Mai ke rumah sakit, secara ajaib, Mai pun mulai membuka matanya. Dan ia berita tentang kesadaran Mai membuat semuanya bahagia. Tapi walaupun Mai sudah sadar, berita buruk mulai dikabarkan pihak rumah sakit, di mana salah satu dokter di sana mengatakan bahwa Mai akan kembali mengulang dirinya yang dulu, di mana ia mulai membiasakan dirinya dengan kehidupan nyata, dan bisa dikatakan untuk sekarang ini Mai tidak lebih dari seorang anak kecil. Walaupun begitu, bangunnya Mai dari tidur panjangnya sudah membuat orang tuanya dan terutama Hisashi sendiri merasa sangat bahagia. Singkat cerita, pada tanggal 29 Maret 2009, Mai mulai dipindahkan dari rumah sakit ke pusat rehabilitasi, di mana di situ Mai mulai menjalani terapi. Kesabaran orang tuanya dan Hisashi setiap hari selalu menemani Mai terapi, rupanya cukup membuat perkembangan yang baik kepada Mai, di mana Mai sudah mulai bisa merespon
gerakan benda, dan setelah beberapa bulan ke depan, Mai sudah bisa mengeluarkan suara. Dan pada tanggal 11 Maret 2012, kondisi Mai sudah mulai membaik, di mana Mai kemudian dipertemukan dengan teman-temannya yang dulu untuk saling mengobrol. Di sini sebuah kenyataan pahit harus dihadapi Hisashi sekali lagi, di mana Mai ternyata selama ini menyembunyikan sesuatu dari semua orang, yang sebenarnya hal tersebut sudah disadari oleh ibunya Mai sendiri, yaitu Mai sudah bisa mengingat semuanya dengan baik, kecuali satu orang, yaitu Hisashi. Mai tidak ingat siapa itu Hisashi. Ia juga tidak memiliki kenangan bersama Hisashi. Sejak saat itulah Hisashi mulai menceritakan kenangannya tentang mereka berdua dan tentang tempat yang sering mereka datangi. Hingga keesokan harinya, Mai kemudian meminta kepada ibunya untuk mengantarkannya ke tempat tersebut yang pernah ia dan Hisashi datangi. Mai berharap akan ingat sesuatu di sana, tetapi pada akhirnya ia tidak ingat apapun. Singkat cerita, keesokan paginya, ketika Hisashi ingin mengunjungi Mai di rumah sakit, rupanya ia sudah menyadari bahwa Mai sudah tidak ada lagi di kamarnya. Yang ternyata Mai sudah lebih dulu pergi ke apartemen Hisashi. Hisashi yang panik kemudian menghubungi ibu Mai dan menanyakan keberadaan Mai. Setelah diberitahu Mai yang kemungkinan ada di apartemennya, Hisashi pun segera berangkat ke sana. Sementara Mai yang ada di sana, ia pun lekas bergegas pergi ke sana berharap akan mengingat sesuatu. Tetapi karena hari itu sedang hujan deras, maka membuat kursi roda Mai tergelincir dan ia pun terjatuh. Tetapi untungnya Hisashi segera datang dan menolong Mai. Dan di momen ini Hisashi pun mulai menyadari bahwa cerita masa lalunya bersama Mai rupanya sangat menjadi beban bagi Mai, karena secara tidak langsung membuat Mai berusaha mengingat semuanya, dan karena hal itulah membuat Mai merasakan sakit di kepalanya. Hisashi kemudian mengajak Mai ke suatu tempat, di mana di tempat itu adalah tempat di mana Hisashi melamar Mai dulu. Di tempat tersebut Hisashi meminta Mai untuk berhenti mengingat dirinya lagi, di mana selama ini dia tidak pernah memikirkan perasaan Mai yang tidak pernah mengingat dirinya. Maka dari itulah ia ingin Mai untuk tidak memaksakan dirinya lagi, dan mulai dari hari itu Hisashi tidak pernah lagi menemui Mai. Waktu pun terus berlalu. Pada tanggal 6 April tahun 2014, Mai sudah dipastikan sembuh total, walau ia harus duduk di kursi roda. Selain itu, operasi induk telur yang harus Mai jalani ternyata tidak jadi dilakukan, karena sang ibu mempertahankannya agar Mai tetap bisa memiliki anak di kemudian hari. Dan sejak saat itulah Mai mulai kembali ke rumah, di mana di situ Mai mulai melihat-lihat barang pribadinya, terutama ponsel miliknya yang sekarang terkunci. Hingga suatu hari saat Mai dan ibunya berjalan, secara kebetulan Mai melihat sebuah gedung pernikahan, di mana sebuah gedung pernikahan itu adalah tempat Hisashi dan dirinya berkunjung untuk menikah dulu. Dan ketika ia sedang melihat gedung itu, secara tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang tidak lain adalah karyawan di gedung tersebut. Wanita itu juga menyapa Mai, dan ia merasa senang karena melihat Mai lagi. Tentunya Mai kebingungan mendengarnya, sehingga wanita itu membawa Mai masuk ke gedung, di mana ia mulai menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa Mai dan Hisashi pernah berjanji akan menikah pada tanggal 17 Maret di tempat ini. Setelah itu, ia juga mengatakan bahwa sejak Mai koma, Hisashi selalu memesan gedung itu di tanggal 17 Maret setiap tahunnya. Ia berharap suatu saat ketika Mai bangun dan mengingat dirinya, mereka bisa menikah. Mendengar hal itu, Mai sangat terkejut, di mana ia mulai menggunakan tanggal 17 Maret itu untuk membuka ponselnya, dan benar saja kombinasi angka tersebut berhasil membuka ponselnya. Ia melihat dirinya dan Hisashi di sana. Selain itu, di dalam ponsel itu juga terdapat 526 pesan, di mana pesan-pesan itu adalah pesan dari Hisashi. Setelah Mai membuka pesan itu, ia tidak bisa lagi membendung air matanya, di mana pesan itu adalah pesan video yang pernah Hisashi buat untuk dirinya saat dirinya koma. Setelah melihat semua video tersebut dan melihat ketulusan serta kepercayaan Hisashi bahwa ia akan terbangun, membuat Mai membulatkan tekadnya untuk menemui Hisashi. Di mana hal ini Hisashi telah pindah ke sebuah pulau untuk menyendiri. Singkatnya, pada bulan Desember tahun 2014, mereka pun akhirnya melaksanakan pernikahannya, di mana pernikahan itu baik keluarga,
teman maupun sahabat hadir di acara tersebut. Kemudian pada bulan Juni tahun 2015, mereka pun dikaruniai anak laki-laki dan film pun selesai.